Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua, kelas 10 IPS? Bertemu lagi dengan saya, Bapak Alam, dalam mata pelajaran geografi. Hari ini, materi yang akan kita bahas adalah seisme. Namun, sebelum kita bahas materi seisme atau tentang gempa, saya ingatkan kepada Anda semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak, dengan tidak beraktivitas keluar rumah jika tidak diperlukan, dan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan jika dibutuhkan. Baik, Ananda semua, marilah kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang gempa. Apa itu gempa? Gempa atau seisme merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Kita tahu bahwa di bagian dalam bumi atau yang kita sebut sebagai mesosfer atau mantel bumi adalah bagian yang berisi magma, di mana magma tersebut karena bersifat panas, maka dia memiliki gaya konveksi, gerakan naik dan turun, yang menyebabkan bagian di atas permukaan bumi, yaitu lapisan kerak bumi, mengalami gerakan ke segala arah, yaitu gerakan saling bertabrakan, gerakan saling bergesekan, dan gerakan saling menjauh. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya getaran di muka bumi. Sebenarnya setiap hari di bumi itu selalu mengalami getaran atau mengalami gempa bumi. Hanya saja tiap hari intensitas rendah lebih sering terjadi sehingga manusia tidak bisa merasakannya. Baik, ada beberapa istilah dalam seisme atau gempa. Yang pertama adalah hiposentrum. Hiposentrum adalah garis atau titik di mana awal pertama kali gempa terjadi di dalam perut bumi. Sedangkan epicentrum adalah garis atau titik yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Baik hiposentrum atau epicentrum adalah garis yang menunjukkan atau titik yang menunjukkan di mana pertama kali gempa tersebut berada. Perbedaannya, jika hiposentrum itu di dalam perut bumi, jika epicentrum adanya di atas permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Saat dua lempeng bumi saling bertabrakan, maka jika di bagian bawah perut bumi ini ada bagian yang menonjol dan pertama kali bertabrakan, maka itulah titik hiposentrum terjadi. Lalu dari titik hiposentrum ini bergerak secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Saat sudah mencapai ke permukaan bumi, maka titik awal terjadinya gempa di permukaan bumi itulah yang disebut epicentrum. Yang ketiga adalah fokus. Apa itu fokus? Fokus terkadang disamakan pengertiannya dengan hiposentrum. Namun, fokus bisa diartikan juga sebagai jarak antara hiposentrum dan epicentrum. Atau dengan kata lain, fokus adalah jarak kedalaman titik gempa di permukaan bumi dan di kedalaman bumi. Berikutnya, isoseista. Isoseista adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mengalami intensitas rendah dari gempa bumi. Jadi, tempat-tempat yang mengalami gempa dalam ukuran kecil atau intensitasnya rendah itu dihubungkan oleh garis isoseista. Pleistoseista adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mengalami intensitas gempa terbesar. Dengan kata lain, daerah-daerah yang mengalami kerusakan paling parah itu dihubungkan oleh garis pleistoseista. Selanjutnya ada homoseista. Homoseista adalah garis yang menunjukkan daerah-daerah atau tempat-tempat yang mengalami gempa pada waktu yang sama. Perhatikan gambar berikut.
ada titik hiposentrum di dalam perut bumi atau yang kita sebut sebagai fokus. Lalu fokus ini akan naik ke atas, muncul sebagai epicentrum, lalu menyebar ke segala arah. Nah, ibaratnya gempa bumi itu seperti kita melemparkan batu ke dalam air, ya, bisa kolam ataupun sungai. Nah, perhatikan gelombang yang terjadi, dia akan muncul dari satu titik lalu menyebar ke segala arah, membentuk lingkaran. Itulah gambaran dari getaran dari gempa bumi. Selanjutnya, kita bicara tentang jenis-jenis seisme atau gempa bumi. Gempa bumi bisa disebutkan berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 gerakan lempeng bumi, bahwa lempeng-lempeng ini bergerak ke segala arah. Yang pertama adalah lempeng bumi yang saling bertemu atau bertabrakan. Kita kenal dengan istilah konvergen. Nah, saat dua lempeng bumi saling bertabrakan, maka jelas akan menimbulkan sebuah getaran yang dahsyat yang disebut dengan gempa bumi. Kita ibaratkan saja ada dua mobil yang saling bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Nah, perhatikan pasti ada bagian-bagian yang penyok, ada bagian-bagian juga yang patah. Nah, itulah yang terjadi dengan bumi kita. Bagian-bagian yang patah akan membentuk daerah jurang-jurang di daratan ataupun jurang-jurang di lautan. Sedangkan bagian yang penyok itu akan menggembung atau membentuk pegunungan baik di daratan maupun di lautan. Nah, ini gerakan yang saling menjauh yang menyebabkan terrekahnya lempeng bumi sehingga mantel di bawah lapisan kerak bumi yang berisi magma, magmanya mengalir keluar sehingga menyebabkan perluasan dari samudra atau perluasan dari lempeng tersebut. Biasanya ini terjadi di dasar lautan. Ini adalah gerakan saling menjauh yang disebut sebagai divergen. Lalu kemudian ini adalah gerakan bumi yang saling bergesekan. Ya. Nah, ini juga menimbulkan getaran yang kita sebut dengan gempa bumi. Faktor penyebab yang kedua adalah vulkanik. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung api. Jelas, saat gunung api meletus, baik secara efusif atau secara intensitas kecil, ataupun secara eksplosif atau dengan intensitas yang besar, tentu menghasilkan getaran. Getaran yang sifatnya kecil atau getaran yang sifatnya memang besar. Sehingga kita merasakannya sebagai gempa bumi. Yang ketiga adalah gempa terban. Gempa terban adalah gempa yang disebabkan oleh terjadinya runtuhan atau terjadinya longsor saat tanah merayap ataupun saat tanah jatuh dari bagian atas ke bagian bawah, ini menimbulkan getaran. Namun gempa terban ini biasanya intensitasnya lebih rendah daripada gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Berikutnya ada gempa tumbukan. Gempa tumbukan ini paling jarang terjadi atau bisa dikatakan sangat jarang di muka bumi karena gempa tumbukan berasal dari ekstrateritorial atau dari luar bumi, yaitu jatuhan dari meteor. Nah, saat meteor jatuh ke permukaan bumi, apalagi meteor dalam meteor yang besar, ya, maka dia akan menyebabkan tumbukan yang dahsyat sehingga tanah bergetar. Itulah yang kita kenal dengan istilah gempa bumi. Dan terakhir, gempa buatan. Nah, gempa buatan ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti aktivitas militer, uji coba nuklir yang dilaksanakan di beberapa daerah. Saat ledakan terjadi, ini biasanya juga menghasilkan getaran atau kita sebut dengan gempa. Berikutnya, gempa juga bisa digolongkan berdasarkan epicentrum,
hipocentrum, dan lokasi. Berdasarkan epicentrum, bisa dibagi menjadi dua. Gempa berdasarkan bentuk terbagi menjadi gempa sentral atau yang gempanya berasal pada satu titik. Ya, biasanya gempa-gempa ini tergolong sebagai gempa vulkanik. Sedangkan yang bentuknya linear itu adalah gempa-gempa yang sangat luas, seperti gempa yang disebabkan oleh lempeng tektonik. Berdasarkan jarak, gempa bisa dikatakan sebagai gempa lokal jika epicentrumnya itu lebih, ini terbalik ya, lambangnya harusnya gempa lokal itu lebih kecil atau lebih kurang dari 10.000 km. Ini lambangnya terbalik, mohon maaf. Sedangkan gempa jauh itu kalau jaraknya 10.000 km, sedangkan gempa sangat jauh jika jaraknya lebih dari 100.000 km. Jadi mohon maaf, dan ini juga salah nih angkanya, bukan 100.000 km, tapi lebih dari 10.000 km. Jadi nanti dikoreksi saja catatan kalian. Berikutnya, gempa berdasarkan hipocentrum itu berdasarkan jarak kedalaman, ya. Jika gempanya dalam, dikatakan kalau jaraknya lebih dari 300 km, gempa menengah jika jaraknya 60 sampai dengan 30 km, dan gempa dangkal jika jarak kedalamannya itu kurang dari 60 km. Sedangkan berdasarkan lokasi, gempa bisa dikatakan menjadi dua, yaitu gempa yang terjadi di daratan dan gempa yang terjadi di lautan. Biasanya kalau gempa yang terjadi di daratan, maka dia memunculkan bencana-bencana lain seperti tanah longsor, letusan gunung api di daratan, maupun kebakaran. Sedangkan jika gempanya terjadi di lautan dan intensitasnya besar karena tabrakan dua lempeng yang berbeda, yaitu lempeng samudra maupun lempeng benua, maka gempa tersebut biasanya memicu tsunami, apalagi jika terjadinya di lautan dangkal. Berikutnya, alat pengukur gempa. Alat pengukur gempa disebut dengan seismograf. Nah, ini adalah gambar dari seismograf. Yang sebelah kiri dikatakan atau disebut dengan seismograf horizontal, sedangkan yang di sebelah kanan disebut sebagai seismograf vertikal. Perbedaannya ada di bagian cara penulisan dari gelombang gempa tersebut, ya. Jika yang horizontal, pulpen yang menulis ataupun mencatat getaran gempa, dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Sedangkan jika untuk seismograf vertikal, pulpen yang menulis getaran gempa atau mencatat getaran gempa, dia bergerak naik turun. Ya, seperti itu. Hati-hati, ada istilah seismograf, ada istilah seismogram. Jika seismograf adalah keseluruhan dari alatnya, seismogram adalah kertas untuk mencatatnya. Ya, seismogram adalah, saya ulangi lagi, adalah kertas untuk mencatatnya. Sedangkan ada istilah seismologi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegempaan atau seisme. Baik, Anda semua, ini adalah skala intensitas gempa, di mana kita mengenal beberapa skala intensitas. Yang paling ngetop adalah yang disusun oleh Charles Francis Richter, atau kita kenal dengan istilah skala Richter, ya, di mana Richter ini mengklasifikasi gempa menjadi 9 skala. Anda bisa perhatikan skala Richter yang di sebelah kiri dan perbandingan dengan skala Richter dengan banyaknya bom TNT. Jadi kalau skala 1 itu dikatakan setara dengan ledakan 13 kg TNT, sedangkan jika skalanya 9 dikatakan gempa tersebut setara dengan ledakan 32 miliar ton TNT. Luar biasa. Ya. Dan di sini di sebelah kiri kita bisa lihat ada skala Mercalli, ya, ada MMI. Apa itu MMI? Modified Mercalli Intensity. Mercalli ini adalah
nama penemu atau nama yang menyusun skala tersebut ya. Jadi kalau Richter ini menyusun skala pada tahun 1935, nah Mercalli ini dia menyusun skala gempa itu pada tahun 1942. Nah ini bedanya kalau Mercalli atau MMI dia mengklasifikasikan skala menjadi 12. Bisa diperhatikan bagaimana gambaran dari masing-masing skala ya, dari tingkatan yang terendah sampai ke tingkatan yang tertinggi seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung epicentrum gempa. Perhatikan ada rumus delta E kurung buka gelombang sekunder, jadi GS ini adalah gelombang sekunder, dikurang GP gelombang primer, lalu ditutup kurung, dikurang 1 menit, lambang satu strip di atas ini, atau kutip di atas ini, jika satu adalah melambangkan menit, jika dua melambangkan detik, dikali 1000 km. Kita aplikasikan ke dalam soal. Terjadi gempa pada pukul 5, 30 menit, 30 detik. Kemudian, terjadi gempa pada pukul 5, 32 menit, 30 detik. Berapa jarak epicentrum gempa tersebut? Kita jawab langsung. Masukkan ke dalam rumus. Delta E pukul 5, 32 menit, 30 detik, dikurang pukul 5, 30 menit, 30 detik. Detik dikurang detik, menit dikurang menit, jam dikurang jam. Jadi tidak boleh menit kurang detik, jam kurang menit. Ya, jadi harus setara satuannya. Lalu dikurang 1 menit dikali 1000 km. Dapat hasil 30 dikurang 30, 30 detik kurang 30 detik, 0. 32 menit dikurang 30 detik, 30 menit, hasilnya 2 menit. 5 jam dikurang 5 jam, 0. Sehingga hasilnya 2 menit. Dikurang 1 menit dikali 1000 km. Hasilnya adalah 1 menit dikali 1000 km. Hasilnya 1000 km. 1000 km ini adalah jarak epicentrum gempa tersebut. Sehingga bisa digolongkan ya. Jarak ini termasuk ke dalam gempa dekat, gempa jauh, atau gempa sangat jauh. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Terjadi gempa pada pukul 5, 30 menit, 30 detik. Di mana jarak epicentrum gempa sejauh 2.500 km. Pukul berapa gempa susulan terjadi? Artinya yang ditanya sekarang adalah GS-nya. Kita masukkan ke dalam rumus. Karena epicentrumnya sudah diketahui, maka delta E-nya ditulis 2.500 km sama dengan GS dikurang pukul 5, 30 menit, 30 detik. Dikurang 1 menit dikali 1000 km. Lalu GS-nya kita pindahkan ke kiri, dan epicentrumnya kita pindahkan ke kanan. Sehingga rumusnya berubah, di mana 2.500 km dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena perubahan posisi. Yang tadinya kali berubah menjadi bagi. Logikanya adalah 2.500 adalah hasil dari pengalian dari 1000. Sehingga 2.500 dibagi 1000. Karena di bagian awal dari rumus dikurang 1 menit, maka berubah ditambah 1 menit. Lalu ditambah jam 5, 30 menit, 30 detik. Hasilnya 2.500 dibagi 1000, 2,5. Kilometer hilang menjadi menit. Ditambah 1 menit, ditambah jam 5, 30 menit, 30 detik. Maka dihasilkan 2 menit 30 detik. Dari mana 30 detik ini? Yaitu perubahan dari 0,5 menit ini yang di atas. Bagaimana cara menghitungnya? 0,5 menit dikali 60 detik. Dapatlah 30 detik. Ditambah 1 menit, ditambah jam 5, 30 menit, 30 detik. Maka dihasilkan 2 tambah 1, 3.
lalu 30 tambah 30 detik, 1. 3 tambah 1, 4 menit. Hasilnya adalah jam 5.34 menit. Kita masuk ke soal berikutnya. Masih loading. Nah, terjadi gempa susulan pada pukul 5.30 menit 30 detik, di mana jarak epicentrum gempa sejauh 2.500 km. Pukul berapa gempa susulan terjadi? Maka jawab, kembali kita masukkan delta E-nya. Mohon maaf ya, ini banyak suara. Jadi kalau nanti videonya agak terganggu dengan suara-suara lain, dimaklumi saja. 2.500 km, yaitu jarak epicentrumnya, sama dengan, karena ini gempa susulan yang sudah diketahui, maka dia ada di depan, pukul 5, 30 menit, 30 detik, dikurang GP, dan dikurang 1 menit, dikali 1.000 km. Kemudian GP-nya dikeluarkan, dan epicentrumnya dimasukkan ke sebelah kanan. Maka berubah rumus menjadi gelombang primer sama dengan pukul 5, 30 menit 30 detik, yaitu ini gelombang sekunder, dikurang 2.500 km dibagi 1.000 km ditambah 1 menit. Sehingga hasilnya adalah 5 jam 30 menit 30 detik dikurang 2,5 menit, hasil dari 2.500 dibagi 1.000 ditambah 1 menit. Hasilnya adalah 5 jam 30 menit 30 detik dikurang 3 menit 30 detik. Hasil dari 2,5 menit ditambah 1. Jadi 3,5 menit. Lalu 0,5 menit diubah menjadi detik, yaitu 30 detik. Hasilnya adalah pukul 5.27 menit. Baik, Ananda semua. Mungkin materi hari ini kita sampai sini saja. Silakan Ananda semua mengerjakan soal berikut. Ada 3 soal hitungan untuk mencari jarak epicentrum. Ananda silakan kerjakan pada kertas lembar atau buku, kemudian Ananda foto, lalu kirimkan melalui GCR atau bisa juga melalui WhatsApp grup pelajaran geografi. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda semua. Kita cukupkan materi hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.